PPG, perkenalkan nama saya Karisma. Nah, saya ini merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Nah, kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan dari PPG juga. Ada 3 orang di sini, nanti kita kenalan ya. Mau tahu kita akan bahas apa? Yuk, kita tunggu. Oke, sekarang kita kenalan mulai dari teteh yang paling cantik ya. Boleh teh perkenalkan diri? Halo sahabat PPG, nama saya Vina Fatima Agustina, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua kelas Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Ada saya Muhammad Aksal. Saya juga mahasiswa PPG. Saya juga sekelas sama Vina. Gitu. selanjutnya ada Akang di sini. Oke, saya Aris Munanda dan juga jurusan bidang studi Bahasa Indonesia PPG Prajabatan gelombang 2. Jadi sebenarnya kita ini teman kelas nih. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita mau ngapain sih? Kali ini kita akan membahas tentang penilaian dan pemahaman dalam UBD. Nah, penilaian dan pemahaman dalam UBD itu sebenarnya ada 6 aspek. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan. Yang kedua, siswa mampu menafsirkan. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan. Yang keempat, siswa itu memiliki perspektif. Yang kelima, apa teh Vina? Mampu berempati. Mampu berempati. Dan yang terakhir, boleh Kak Ansel? Pengetahuan diri. Iya, jadi siswa itu memiliki pengetahuan diri ya. Nah, fokus bahasan yang akan dibahas kali ini adalah di aspek ke-6 tentang pengetahuan diri. Nah, di dalam pengetahuan diri itu terbagi lagi nih menjadi 5 aspek. Yang pertama, sadar diri. Yang kedua, metakognisi. Yang ketiga, penyesuaian diri. Yang keempat, reflektif. Dan yang kelima, bijak. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih khusus, kita bahas hal-hal yang lebih umumnya dulu ya. Seperti konsep diri. Karena di dalam pengetahuan diri, kita harus mengetahui konsep diri. Nah, kemarin saya habis cari-cari dari beberapa sumber dan ada satu sumber yang menurut saya mudah dipahami nih, mungkin mudah dipahami juga oleh teman-teman PPG di sana ya. Nah, menurut Bapak Sunario dari Bapak Sunario ini, oke. Dalam bukunya yang berjudul Psikologi untuk Pendidikan menjelaskan bahwa konsep diri adalah cara individu dalam melihat pribadinya secara utuh. Menyangkut apa? Fisik juga, emosi juga, intelektual, sosial, dan spiritual. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah persepsi individu tentang sifat dan potensi yang dimilikinya, interaksi individu dengan orang lain maupun lingkungannya, nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman dan objek, serta tujuan, harapan, dan keinginannya. Nah, itu menurut ahli ya. Kalau menurut Kang Aksal sendiri, konsep diri itu seperti apa sih? Konsep dari diri atau pengetahuan diri ya tepatnya. Ini kalau menurut saya itu kita tuh kan pengetahuan diri, jadi harus sadar, kesadaran akan apa, akan perasaan diri sendiri, akan motivasi kita, terus akan kemampuan diri serta segala sesuatu yang ada di dalam kita sendiri. Jadi pengetahuan diri itu intinya adalah kesadaran, seperti itu. Masih sejalan ya sama tadi pendapat Bapak Sunario. Kalau menurut Kang Aris? Oke, menurut saya konsep diri atau self konsep ya merupakan cara seseorang individu dalam mengenali kemampuan dirinya sendiri ya, baik itu kekuatan ataupun kelemahan dirinya sendiri. Sebagai contoh saja ketika seorang individu dihadapkan dalam suatu masalah, ketika dia mampu menyelesaikan suatu masalah tersebut, berarti itu terbentuk konsep diri yang sangat baik. Berbeda dengan ketika seorang menghadapi suatu masalah tetapi dia tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, artinya misalnya lari dari suatu masalah tersebut, berarti itu memiliki konsep diri yang dalam tanda kutip negatif, yang kurang baik. Nah, makanya dari itu kita perlu melatih konsep diri, kekuatan diri kita, apa sih kekuatan diri kita, apa sih kelemahan diri kita, sehingga kelemahan diri kita itu bisa dijadikan kekuatan juga. Jangan sampai kelemahan diri kita itu menjadikan kita semakin terpuruk. Artinya kita harus selalu bersemangat mengenali kemampuan diri sendiri, bisa mengembangkan kekuatan diri sendiri agar setiap masalah di kehidupan itu bisa diselesaikan. Artinya kita akan mempunyai self concept atau konsep diri yang sangat baik. Seperti itu. Masih sama lah ya, masih sejalan sama tadi Kang
menjelaskan lebih detail, lebih banyak gitu. Kalau menurut Teh Vina gimana Teh? Saya bagian nyimpulin ini. Jadi intinya pengetahuan diri itu ya pengetahuan tentang diri. Jadi artinya mengetahui tentang bagaimana kekuatan yang ada dalam dirinya, bagaimana kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga kedepannya dia dapat menyusun strategi nih untuk pengembangan dirinya juga begitu. Intinya memahami diri begitu, pengetahuan diri. Intinya cara pandang individu terhadap dirinya sendiri lah ya, Ya. secara keseluruhan itu. Oke, sekarang setelah kita bahas hal yang lebih umum, kita bahas hal yang lebih dalam ya. Yang tadi ada 5 aspek, yang ada sadar diri, metakognisi, penyesuaian diri, kemudian ada reflektif dan juga bijak. Yang pertama ada sadar diri. Mungkin ini saya yang bahas terlebih dahulu ya. Boleh. Saya juga kemarin sempat mencari tahu, ternyata sadar diri ini merupakan aspek-aspek yang menarik seperti itu. Karena tidak lepas dari kehidupan sehari-hari ya. Betul. Suka kita kadang disuruh sadar diri gitu di mana Sadar diri dong, gitu kan. Jadi perlu nih kita sadar. Nah, kesadaran diri ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali perasaannya, penyebab perasaannya, serta pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Nah, kemampuan yang dimaksud itu apa aja sih? Ada kemampuan nyampein secara jelas tentang pikiran dan pendapatnya. Terus kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri, kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri itu sendiri. Kemudian apa lagi Teh? Mewujudkan potensi. Betul, kemampuan mewujudkan potensi di dalam dirinya itu juga dibahas, termasuk ke dalam sadar diri. Oke, nah kemarin saya sempat menyusun 4 indikator yang bisa menilai apakah seorang peserta didik ya khususnya, apakah peserta didik itu bisa mengenal dirinya dengan baik. Ya, indikator yang pertama, siswa itu mampu mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang kedua, siswa mampu mengungkapkan pikiran dan pendapatnya. Yang ketiga, siswa mampu bertanggung jawab atas perlakuan dan perkataannya. Yang terakhir, siswa bersikap mandiri dan mampu membuat keputusan dari dalam dirinya. Nah, artinya orang atau peserta didik yang mempunyai kesadaran tinggi, artinya dia telah mengenal dirinya dengan baik. Dia mampu mengendalikan diri, dia mampu mengendalikan emosinya. Nah, seperti itu ya, sadar diri itu seputar pengenalan diri lah. Selanjutnya mungkin ada metakognisi. Nah, kalau menurut Teh Vina nih ya, metakognisi itu berbicara tentang apa sih? Metakognisi istilahnya agak asing ya menurut saya. Menurut teman-teman juga nggak nih? Iya, mungkin metaverse sama dengan metaverse. Mirip-mirip mungkin ya. Kayak Bisa jadi. Itu metal. Iya. Jadi metakognisi itu bagaimana kemampuan seseorang memikirkan tentang bagaimana cara dia berpikir. Pusing nggak? Pusing ya. Pusing, bagus. Jadi, nah begitu metakognisi itu kita mampu mengenali dulu apa yang menjadi hal yang tidak kita pahami. Kayak tadi pusing. Kita sadar dulu nih, oh ternyata ini pusing. Misalnya, jadi kalau metakognisi itu kita mampu merencanakan, mengontrol, mengevaluasi, mengembangkan bagaimana cara kita belajar gitu. Strateginya ya metakognisi itu. Kalau kita ambil contohnya nih, misalnya di dalam kelas ketika siswa itu sedang belajar teks narasi, kita misalkan ada siswa A dan siswa B. Siswa A nih ketika gurunya memerintahkan untuk menginstruksikan untuk menulis teks narasi, ternyata belum bisa nih, nggak bisa ternyata. Dan siswa B ketika mendapat instruksi untuk menulis teks narasi langsung bisa, pengetahuannya sudah cukup tentang itu. Tapi siswa ini punya strategi metakognisi. Strategi metakognisi itu dia mengenali nih kelemahannya, mengenali apa yang dia tidak tahu, mengapa dia tidak tahu tentang hal tersebut, dan dia mencari tahu bagaimana caranya biar saya tahu gitu. Jadi dia sama kesadaran diri tadi ya. Jadi setelah sadar tuh dia bersrategi gitu. Dia tahu kekuatan dan kelemahannya. Gitu. Selanjutnya dia bersrategi nih gimana caranya biar dia paham tentang teks narasi. Dia bandingkan teks narasi itu dengan teks lain, misalnya dengan teks eksposisi misalnya, dia cari karakteristiknya, apa yang sama antara teks narasi dengan teks eksposisi yang telah dia pahami sebelumnya. Kemudian akhirnya dia merekonstruksi sendiri pengetahuannya tentang teks narasi sehingga terbentuk pengetahuan, pemahamannya dan keterampilannya dalam menulis teks narasi gitu. Nah, akan tetapi ternyata metakognisi ini juga
strategi yang bagus buat meningkatkan hasil belajar. Orang yang punya strategi metakognisi yang baik, hasil belajarnya pun akan meningkat dan dia akan punya motivasi belajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi ketika apapun yang ingin dia pelajari, sesulit apapun itu, dia akan mencari tahu nih mengapa dia tidak paham, bagaimana caranya agar dia paham, akan selalu seperti itu. Jadi setiap kali dia belajar, dia akan menemukan strateginya sendiri gitu, nggak gampang nyerah gitu. Ya benar-benar. Jadi metakognisi ternyata beda loh sama metaverse. Benar. Menarik ya. Meskipun sedikit ya pusing-pusing. Pusing ya, lumayan. Tapi berarti bagus tuh pusing berpikir. Tinggal Pikir ya. Iya, bisa mencari tahu. Iya, tinggal cari strategi biar nggak pusing gimana kan. Gitu metakognisi. Oke, selanjutnya nih ada bahasan tentang penyesuaian diri. Untuk membicarakan, mungkin untuk pembahasan penyesuaian diri ini bisa dibahas oleh Kang Aris ya? Oke, siap. Boleh Kang Aris Penyesuaian menjelaskan diri. tentang penyesuaian diri? Menurut teori dulu ya, ini menurut Buddha itu tahun 2004, penyesuaian diri adalah di mana proses seseorang dalam menyesuaikan diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungannya. Ya. Kita ambil contoh saja ketika dalam suatu lingkungan itu kan sudah ada aturan, norma kehidupan yang sudah berlaku di suatu tempat. Nah, apabila kita datang ke suatu tempat tersebut, otomatis kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Nah, artinya di sana ada proses menyeimbangkan antara diri sendiri dengan lingkungan yang diharapkan. Nah, ya seperti menurut pengalaman saya nih, ya ketika beberapa kali harus pergi merantau dalam melakukan proses pendidikan mulai dari kuliah sampai sekarang juga masih kuliah mengikuti PPG, artinya saya selalu merantau dan jauh dari domisili. Nah, di sana kan pasti dalam merantau itu berbeda ya antara lingkungan di rumah dan lingkungan di perantauan. Jadi perantauan itu berbeda ya, cukup berbeda. Ketika di rumah misalnya lingkungannya nyaman, bersih, kemudian ya enak lah gitu ya. Apa-apa selalu ada lah ya itu. Apa selalu ada, apalagi saya lingkungannya suatu daerah perkampungan ya. Kemudian datang ke kota yang banyak perbedaannya di sini dengan karakteristik seseorang, ada yang baik, ada yang keras, ada yang jahat, tentunya di suatu kota ini. Ada yang jahat itu. Iya pasti. Ada yang jahat. Nah, berarti kita harus mampu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Artinya kita harus mampu berinteraksi dengan masyarakat, mencari tahu apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang kita bisa berbicara dengan aparat RT misalnya, dengan masyarakat, agar kita bisa menyesuaikan. Jangan sampai kita pergi ke suatu daerah atau lingkungan tertentu, misalnya bekerja atau sekolah, melanjutkan pendidikan, tapi kita tidak bisa beradaptasi. Bagaimana kita mau berkembang? Jadi pada intinya kita itu harus mampu berinteraksi, aktif, bertanya, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru itu, begitu. Kan ada istilahnya juga. Apa tuh? Apa istilahnya? Peribahasa itu istilah di situ bumi dipijak, terus lanjutannya di situ langit dijunjung. Bahasa. Ya, kita ketika pergi ke suatu lingkungan itu harus tahu aturan norma yang berlaku. Jangan sampai kita lingkungan di kota misalnya disamakan dengan lingkungan di kampung. Kadang di kampung misalnya interaksinya seperti ini sudah sopan, ternyata di kota itu kurang sopan dan bisa menimbulkan misalnya konflik ataupun dan lain sebagainya. Berarti kita harus mampu yang pertama interaksi, sosialisasi, yang kuncinya itu mampu beretika dengan baik agar kita bisa diterima di lingkungan tersebut. Apa yang diharapkan di lingkungan tersebut kita bisa menyesuaikan. Itu kurang lebih. Jadi kalau misalnya lingkupnya dalam sekolah nih atau peserta didik, artinya peserta didik itu mampu menyesuaikan Ya, dengan gitu. sekolahnya. Iya, ketika kita misalnya pasti kita pernah mengalami masuk ke SD, kemudian ke SMP, SMA dan juga perkuliahan, pasti di sana tuh ada masa pengenalan lingkungan. Nah, di sana peserta didik itu harus mampu menyesuaikan dengan
lingkungan keluarga sekolah, lingkungan sekolah, kemudian berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan guru-gurunya. Nah itu jadi siswa itu ketika memasuki pembelajaran, dimulainya pembelajaran bisa menyesuaikan dirinya sehingga apa yang diharapkan Lebih nyaman ya, lebih nyaman, tenang gitu ya, tanpa ada gangguan apapun tentunya ya. Jadi sehingga kita bisa peserta didik bisa berprestasi dengan baik, didukung dengan penyesuaian diri yang peserta didik miliki. Jadi pembelajarannya bisa optimal ya maksimal. Itu. Mantap. Menarik juga nih ternyata. Bahasan selanjutnya itu ada reflektif dan bijak. Nah, mungkin keduanya ini berkaitan ya. Coba kita tanya dulu ya sama Kang Arsal, gimana Kang? Reflektif ya. Ini kita bahas reflektif dulu baru yang bijak. Reflektif itu kalau secara kata kita pasti akan terbawa sama refleksi. Ya. Bukan bijak, tapi bukan bijak refleksi. Oh, bukan ya? Kira refleksi di sini. Betul bijak. Iya, tapi beda. Di sini refleksi itu kalau kita lihat ke cermin, kaca, nah itu ada bayangan kita tuh, itu tuh refleksi kita. Di kaca itu cerminan diri kita. Nah, hampir mirip sama yang namanya reflektif. Reflektif itu bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Intinya jadi kalau reflektif itu mengintrospeksi gitu kalau reflektif. Nah, mengintrospeksi apa kalau dalam pembelajaran? Ya, kita harus mampu mengintrospeksi kemauan diri sendiri untuk belajar lebih dalam tentang materinya. Terus kita juga harus sadar diri, kemarin saya lagi belajar materi teks berita, saya nilainya jelek karena apa? Karena saya kurang memahami gurunya, karena saya kemarin tidak menyimak guru-gurunya, jadi saya tidak bagus nilai teks beritanya. Nah, itu salah satu bentuk dari refleksinya kita gitu. Jadi refleksi itu intinya adalah introspeksi diri gitu. Jadi diri sendiri harus bisa merefleksikan ya. Nah, kita harus bisa merefleksikan diri kita sendiri. Iya, dia sebenarnya sama yang tadi bahas metakognisi dan sadar. Iya, sadar diri. Jadi intinya dia tahu lah ya kelemahannya dan kekuatan dirinya. Oke, boleh dilanjutkan Kak? Kan tadi udah ada reflektif ya. Bukan bijak. Sekarang ada yang kelima itu bijak. Bijak ini apakah bijak laut? Bukan. Apakah bijak obat? Bukan. Bijak dong. Maksudnya bijak di sini itu adalah gimana kita tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Nah itu inti dari bijak tuh. Kayak ini salah, ini benar. Kita itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu bijak. Kalau langsung aja contohnya, ketika tadi kita belajar teks berita atau siswa belajar teks berita, dia tahu nilai dia jelek, terus dia tahu dia nggak bisa bikin teks berita gitu. Apa yang harus dilakukan? Kalau bijak, nah sebagai siswa dia harus belajar lagi, Belajar lebih giat biar dia tahu, biar dia paham, biar dia bisa nulis teks berita. Nah itu kalau di dalam kelas misalkan kita itu lagi belajar bahasa Indonesia, terus tiba-tiba gurunya ada urusan, dia harus keluar dari kelasnya, keluar dari sekolah gitu. Bijaknya kita sebagai siswa itu ikut keluar kelas, keluar sekolah, main game atau tadi dulu udah nyuruh belajar ini, bikin teks berita misalkan. Bijaknya kita ikut guru keluar atau bijaknya kita bikin teks berita. Nah, itu tugas ya. mengerjakan tugas. Jadi kalau siswa yang bijak, ya mengerjakan tugas seperti itu jadi bijak. Oke deh, jadi setelah kita dengarkan di bahasan-bahasan yang diungkapkan oleh Kevin dan Akang ini, antara sadar diri, terus ada metakognisi, penyesuaian diri, kemudian ada reflektif dan bijak, semuanya itu memiliki keterkaitan nih antara satu sama lain. Oke, jadi demikian dulu pembahasan kali ini tentang penilaian dan pemahaman UBD. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat PPG di rumah. Oke, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.